Halo, Assalamualaikum adik-adik. Perkenalkan, saya Supian dari kelas 2 EPG SD UPI Kampus Tasikmalaya. Di video kali ini, kita akan belajar bersama-sama tentang perpindahan kalor. Perlu kalian ketahui, kalor berpindah dari tempat atau benda yang suhunya lebih tinggi ke tempat atau benda yang suhunya lebih rendah. Perpindahan kalor tersebut terbagi menjadi 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Seperti apa ya proses perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor yang terjadi pada zat padat. Jadi perpindahan kalor secara konduksi adalah partikel dari medium di mana kalor berpindah tidak ikut berpindah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu pegangan wajan yang ikut panas ketika memasak. Spatula yang dipakai untuk memasak lama-kelamaan akan ikut panas. Apakah adik-adik bisa menyebutkan contoh yang lain? Kemampuan zat padat dalam mengantarkan panas tentu berbeda-beda, tergantung pada jenis zat padatnya. Oleh sebab itu, zat padat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor adalah zat padat yang mampu menghantarkan panas dengan baik. Contohnya besi, baja, dan lain-lain. Isolator adalah zat padat yang kemampuan menghantarkan panasnya sangat buruk. Contohnya seperti kayu, plastik, karet, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor yang terjadi pada zat cair atau gas. Ciri konveksi yaitu partikel dari medium ikut berpindah. Contoh konveksi dalam zat cair misalnya, ketika memanaskan air yang sedang dipanaskan akan memperlihatkan partikel naik dari bawah ke atas, yang menunjukkan perpindahan kalor. Pada saat dipanaskan, massa jenis zat cair mengecil. Akibatnya, zat cair akan bergerak naik, sedangkan zat cair yang belum panas akan turun. Peristiwa ini terjadi terus-menerus sampai seluruh zat cair menjadi panas. Konveksi pada udara misalnya, adanya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi pada malam hari. Pada malam hari, daratan lebih cepat menjadi dingin daripada lautan. Udara di atas lautan lebih panas. Massa jenisnya mengecil. Akibatnya, udara di atas lautan akan naik dan digantikan udara dari daratan. Angin laut terjadi pada siang hari. Siang hari, daratan lebih cepat menjadi panas daripada lautan. Udara di atas daratan lebih panas. Massa jenisnya mengecil. Akibatnya, udara di atas daratan bergerak naik dan digantikan udara dari lautan. Dan yang terakhir adalah radiasi. Radiasi atau bisa disebut pancaran adalah perpindahan kalor yang tidak membutuhkan medium atau perantara. Kalor merambat ke segala arah. Contoh perpindahan panas secara radiasi adalah panas matahari yang bisa sampai ke bumi meskipun antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak dapat mengantarkan panas. Contoh lain peristiwa radiasi dalam kehidupan sehari-hari antara lain badan terasa hangat ketika di dekat api unggun, karena panas dari api unggun berpindah secara pancaran sehingga sampai ke tubuh kita. Pakaian yang dijemur menjadi kering di bawah terik matahari karena panas dari matahari bisa sampai ke bumi secara radiasi. Dan contoh terakhir adalah menetaskan telur unggas dengan lampu. Di sini video pembelajaran tentang perpindahan kalor. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga ada manfaatnya dan menambah pengetahuan kalian semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.